Oke, siap dengan firman Tuhan? Siap? Oke, saya ngomongnya agak cepet ya. Jadi tolong fokus, jangan mikirkan utang, jangan mikirkan tentang makan siang kemana, jangan mikirkan tentang pacar diputus. Fokus kepada firman Tuhan, oke? Yuk kita masuk dalam Kejadian 30 ayat 1, demikian firman Tuhan. Kejadian 30 ayat 1, demikian firman Tuhan. Dikatakan begini, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya, lalu berkata kepada Yakub, berikan kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Wow, mungkin kalau engkau baca sepintas ini ayat biasa-biasa, betul? Seorang Rahel ya biasa lah ya, istri-istri di sini ya suka ngambek, betul ya, suka ngancam-ngancam suami, nggak naik uang belanja, saya pokoknya nggak mau masak, betul ya, intinya apapun ya. Nah betul, kalau ini hanya karena orang-orang biasa, tapi ini adalah seorang pribadi yang bernama Rahel. Rahel ini adalah pribadi yang harusnya bersyukur dalam hidupnya. Why? Karena Rahel ini perempuan yang cantik luar biasa, betul. Semua perempuan suka cantik, betul. Dan dia nggak pernah botok, nggak pernah filler, betul. Artinya ini ori, betul-betul. Dan bukan hanya sekedar cantik luar biasa, tapi dikatakan dia dicintai oleh seorang Yakub. Yakub ini bukan anak-anak orang biasa. Yakub ini adalah anak Ishak. Ishak sangat kaya dan engkongnya adalah Abraham yang sangat amat diberkati Tuhan. Cintanya kepada Rahel bukan main-main. Bahkan sampai 14 tahun bekerja, ibu-ibu, bapak-bapak, bayangkan. Ada di sini istri-istri yang untuk mendapatkan cinta daripada kita sampai suami kita bekerja 14 tahun tanpa digaji, ada? Belum tentu zaman sekarang, betul. Tapi dikatakan Yakub ini sampai 14 tahun bekerja demi nama Rahel. Nah, tapi perhatikan, harusnya kan dia bersyukur, aduh Tuhan siapa saya, muka saya cantik. Sofila coba juga kalah sama dia, halo? Ya, mukanya cantik, suaminya laki-laki apa tuh namanya dicintai oleh seorang Yakub, harusnya kan bersyukur, betul. Harusnya berkata, aduh kok begitu luar biasa Tuhan, kok baik banget. Harusnya kan seperti itu. Tapi lihat waktu dikatakan dia tidak punya anak, dia mandul, dia dikatakan cemburu kepada kakaknya Lea. Padahal Lea ini bukan siapa-siapa. Perempuan yang sangat menyedihkan hidupnya. Dia adalah kakak daripada Rahel. Mukanya pas-pasan. Dan dikatakan 14 tahun dia menikah dengan Yakub. Anak 6 tidak pernah dicintai oleh suaminya. Jadi bayangkan dia iri kepada wanita yang kurang beruntung. Nah kenapa bisa? Karena hatinya gak beres. Ini yang pertama. Mungkin kita bilang begini. Ya Ibu Indri wajar. Perempuan kan suka cemburu, betul ya? Mana sini wanita-wanita angkat tangan coba. Nanti kalau ngeliat ada orang lebih cantik. Pasti operasi ke Korea, betul? Ya, wanita. Tapi apakah hanya wanita yang suka iri? Ternyata enggak loh ya. Mana buktinya? Mari kita buktikan ternyata iri bukan hanya penyakit wanita. Mari kita buka 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 9. Saya ngomong pas, kecepatan atau kurang cepat? Pas. Karena waktunya cuma 35 menit, 40 menit. Kecuali 3 jam dikasih saya di sini, betul? Jadi harus fokus ya. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 9. Tapi pada waktu itu dikatakan Daud menang melawan musuh dan dikatakan tapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi-nyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan menyembunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh padanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Wow. Kalau tadi wanita wajar, suka iri, cemburu, betul? Betul? Ya wanita-wanita, karena muka orang iri kelihatan mas saya di sini. Karena saya punya teropong spesial, betul ya. Dulu saya orangnya suka iri. Makanya gak usah ngomong orang lain lah, diri saya aja, betul? Dan dikatakan di sini Saul. Padahal Saul ini harusnya bersyukur. Kenapa? Bilang dia adalah dari suku Benyamin. Benyamin itu adalah suku yang terkecil di antara bangsa Israel. Bangsa Israel ada 12 suku. Benyamin ini adalah adik daripada Yusuf, betul? Sangat tidak diperhitungkan. Dan marganya, marga yang sangat kecil. Kaumnya, kaum yang kecil. Tapi Tuhan pilih dia menjadi raja pertama Israel. Harusnya kan dia bilang begini, siapa saya? Kok aku yang dipilih, betul? Tapi lihat dikatakan, waktu hanya ada gara-gara orang memuji-muji Daud. Hanya gara-gara orang bilang, wah dia luar biasa pelayanannya. Wah luar biasa dia punya usaha ya. Dia cemburu dikatakan. Dan cemburu ternyata bisa dibawa sampai mati loh. Ini fakta. Yang pertama perempuan. Yang kedua laki-laki. Mungkin kita bilang Bu Indri itu kan orang marketplace, betul. Kalau orang NDC nggak ada yang cemburu, betul. Mari kita buktikan. Karena ternyata firman Tuhan membongkar semua apa yang mungkin kurang dalam hidup kita. Yuk kita buka bilangan 12 ayat 1 dan 2. Miriam serta Harun dikatakan mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat ini menjelaskan siapapun hamba Tuhan bisa salah.
Tidak ada hamba Tuhan yang kebal dosa. Semua bisa tergelincir, bisa jatuh. Ibu ini juga bisa lah. Bukan hanya masalah jinah. Tapi waktu kita tidak mengasihi Tuhan lagi, udah jatuh. Dan dikatakan tadi di sini Musa ambil perempuan Kus. Jelas dia melakukan kesalahan. Tapi perhatikan kata mereka, sungguhkah? Kata mereka, sungguhkah telah Tuhan berfirman kepada perantaran Musa saja. Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman. Dan kedengaran hal itu kepada Tuhan. Ayat 9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan kalau engkau baca sedikitnya dikatakan Miriam kena kusta. Kenapa bisa kena kusta? Bukan karena dia mungkin kurang bersih, kurang mandi. Bukan, karena hati mereka dengki kepada Musa. Karena Musa dipakai lebih luar biasa. Mereka ini kakak beradik 3 orang. Kenapa bisa dipakai adik kita lebih luar biasa daripada kita? Seringkali tanpa disadari dalam pelayanan ada roh dengki loh. Di sini nggak ada, betul? Karena orang-orang NDC semua orang baik-baik, betul? Amin. Saya sampaikan ini apa adanya, ini firman Tuhan. Pertama tadi wanita, kedua tadi pria, ketiga tadi ada orang-orang dalam pelayanan Tuhan. Tidak jadi jaminan ya. Hati-hati dengan perkataan iri, perkataan dengki, perkataan cemburu. Karena ini bukan penyakit biasa-biasa loh. Penyakit kanker bisa disembuhkan, tapi penyakit cemburu yang gak dibereskan itu fatal. Mana buktinya? Buka Amsal, yuk kita lihat ya. Kita lihat akibat daripada orang yang tidak mau membereskan hatinya, tetap cemburu, iri, dengki. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegar tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Wow, gak main-main. Dari hati yang iri, tulang bisa busuk. Saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda tempat ini tadi bisa nari luar biasa ya. Kenapa? Karena tulangnya bagus, betul. Karena kunci kita bisa berdiri tegak, kita bisa tetap beraktivitas. Karena kita punya tulang yang bagus, betul. Maka dikatakan kenapa sampai kita perlu minum kalsium, jemur matahari. Karena untuk tulang yang bagus. Nah tulang itu bisa busuk bukan karena engkau tabrakan. Tapi untuk engkau dan saya tidak menjaga hati kita alias masih menyimpan iri, dengki, betul. Saya punya mertua umur 88 tahun. Ya, 88 tahun. Tapi masih bisa naik motor Harley loh. Tahu kenapa? Tulangnya bagus. Yes, tulang itu penting. Jadi kalau engkau sudah punya tulang udah keropos, udah busuk, kira-kira masih ada kekuatan kita lah? Nggak ada. Kenapa penyebabnya? Salah satu karena kepahitan, karena hati yang nggak dibereskan. Makanya hari-hari kita akan bongkar hari ini tentang iri hati. Betul? Nah mungkin kita bilang, Bu Indri kalau iri hati itu nggak boleh. Kenapa ada ayat ini? Mari kita buka yuk. Dikatakan 2 Korintus 11 ayat 2a yang berkata adalah Rasul Paulus. Dikatakan begini, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu apa? Yes, sebab aku cemburu kepadamu karena cemburu ilahi. Ini boleh. Kok tadi cemburu fisik, cemburu karena melihat orang lebih kaya, melihat orang dipakai lebih luar biasa. Itu tidak boleh. Tapi kalau cemburu ilahi, itu Korintus, itu Paulus berkata, itu harus. Karena kalau engkau cemburu ilahi akan beda hidup kita. Kau lihat orang lain kok bisa kuat menghadapi masalah yang tidak gampang. Orang lain bisa bertahan dengan pernikahan yang sangat tidak jelas. Kalau dia bisa, aku juga mau bisa Tuhan. Itu harusnya menjadi target kita. Nah kita akan lihat hari ini ada 7 pribadi yang harusnya kita cemburu ilahi. Dan mereka bukan orang-orang luar biasa. Mereka bukan orang-orang yang hebat. Mereka bukan pendeta besar. Mereka bukan konglomerat besar. Mereka orang biasa seperti kita. Tapi mereka bisa membuat harusnya kita cemburu ilahi. Kenapa? Karena finishing mereka semua finishing well. Siapa mereka? Mari kita buka ya satu persatu. Kira-kira oke ya? Bisa bernapas? Bisa. Hakim-Hakim 4 ayat 4. Satu-satu kita akan bongkar hari ini. Supaya engkau dimerdekakan. Karena kalau engkau masih cemburu, engkau belum merdeka. Gak ada gunanya kita beribadah di tempat ini. Kalau engkau sudah busuk tulangnya, gak ada kekuatan kita menghadapi tantangan yang akan semakin banyak 2025, 26, dan 7, dan sampai berikutnya. Yang pertama dikatakan adalah Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 4 ayat ke-4. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas Israel. Ayat 6. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam. Dikatakan ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan keretanya dan pasukannya menuju engkau ke Gunung Sion. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak pada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Ayat 23.
23 dan 24. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin Raja Kanaan sampai mereka melenyapkan Yabin Raja Kanaan. Ini yang pertama, harusnya kita cemburu kepada Deborah. Kok bisa Deborah menang melawan musuh-musuhnya? Sisera bicara tentang 900 kereta kuda. Ini bicara tentang kekuatan besar. Ini bicara tentang masalahmu. Apa masalahmu hari ini? Mungkin masalah ekonomi. Mungkin masalah penyakit. Mungkin masalah cancer. Mungkin masalah rumah tangga. Mungkin masalah anak. Mungkin masalah apapun Sisera kau alamin. Kita bisa menang menghadapinya. Nah ini yang perlu kita cemburu. Kok bisa Deborah menang? Kalau Deborah bisa menang, aku juga mau menang Tuhan. Karena gak hanya Deborah yang bisa menang. Setiap kita di sini adalah orang pilihan Tuhan. Dan pasti menang. Kalau engkau tangkap pesan Tuhan hari ini. Nah apa yang membuat Deborah bisa menang? Ada 4 hal. Yang pertama dikatakan Deborah adalah apa tadi? Hakim-Hakim 4 ayat 4. Kuncinya ada di sini semuanya. Dikatakan Hakim-Hakim 4 ayat 4. Dikatakan Deborah adalah apa? Coba buka. Hakim-Hakim 4 ayat keempat. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah atas hakim atas orang Israel. Betul? Yang pertama apa? Yang membuat makanya Deborah bisa menang. Dikatakan Deborah adalah istri Lapidot. Betul? Halo? Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda tempat ini. Engkau dan saya bisa menang waktu engkau menjadi saksi Kristus. Dimulai semua dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Sebagai istri, lakukan bagian kita. Apa istri? 4P. Pendamping, penolong, penyejuk, pendoa. Kalau engkau tidak lakukan bagianmu itu bagaimana bisa menang? Jangan bilang Tuhan tolong keluargaku Tuhan. Tapi istri tetap ngejago luar biasa. Nggak bisa. Istri itu P-nya 4. Pendamping, dampingi suamimu. Jangan engkau hanya pergi sibuk arisan dari pagi sampai malam, betul? Pelayanan dari pagi sampai malam pun gak mendampingi suami, gak jadi bagus. Karena saya pernah jatuh di sana. Saya ngomong apa adanya. Saya berharap suami saya bisa berubah. Karena Pak Ali itu paketnya komplit. Hari ini gak bisa datang karena kebetulan mereka ada, suami saya kebetulan adalah wakil ketua Jabar untuk Harley Davidson. Jadi mereka sekarang lagi touring ke Pangandaran. Sebenarnya aku juga suka touring, betul? Saya ini bikers loh. Eko mah kalau udah pakai baju biker sudah beda gayanya, nggak seperti ini, betul ya. Nah, dikatakan apa? Suamiku tuh paketnya komplit. Wow, dari mulai kecil udah tahu minuman keras, dari mulai kecil udah tahu narkoba, dari mulai kecil udah suka berantem, dari mulai kecil suka tabrakan. Gak ada yang bagus tentang suami saya. Tapi kenapa suamiku lama bertobat? 17 tahun bertobat. Padahal aku doa terus. Tahu kenapa? Gak cukup sekedar doa. Kalau engkau doa tapi tidak lakukan bagianmu sebagai istri, tidak akan pernah terjadi apa-apa. Saya sibuk pelayanan. Kesannya pelayanan. Tapi tetap waktu engkau selalu pergi, suami hanya sendirian. Gak akan berubah tuh laki. Sampai akhirnya suami saya tabrakan. Tabrakan dan Tuhan bilang apa? Duduk, tinggalkan semua pelayanan. Jaga suamimu. Waktu saya ambil keputusan itu, akhirnya suami saya bisa berubah. Dan hari ini kayak boleh pelayanan bersama-sama. Ada bagian istri, ada bagian Tuhan. Halo? Mana sini istri-istri? Istri-istri suka ngelawan suami, jangan mimpi laki lu bisa berubah. Kagak bisa. Bukan dengan jagonya, dengan tandukmu kau bisa menangkan. Tapi dengan pertolongan Tuhan. Caranya bagaimana? Lakukan bagian kita. Istri, hormat pada suami. Respect your husband. Amin. Amin. Hei bapak-bapak juga. Bapak-bapak bagaimana kau berkata Tuhan tolong usaha saya supaya maju. Gak akan bisa nyangkut tuh doanya. Kenapa? Karena kau kasar sama istrimu. Kok kasar? Kebun binatang, kucing, tikus keluar tiap hari. Gak akan doa kita didengar walaupun kau basah roh sampai 5 km panjangnya. Karena ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Deborah dilakukan adalah istri Lapidot. Walaupun sesibuk apa dia tahu posisinya adalah seorang istri yang harus menjadi berkat bagi keluarganya. Amin. Yang kedua dikatakan adalah apa? Deborah adalah hakim. Ada nabiah, betul? Nabiah bicara tentang apa? Bukan harus jadi nabiah di tempat ini. Tapi nabiah bicara tentang orang yang peka. Halo? Kalau engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan, mimpi kali bisa menang ya. Gak bisa. Karena yang membuat kita bisa menang menghadapi masalah kita waktu engkau dapat tuntunan Tuhan. Bagaimana cara bisa mendengar suara Tuhan kalau gak punya keintiman dengan Tuhan? Nehi. Halo? Halo? Muka orang-orang yang banyak dengar suara Tuhan tuh mantap dia. Dia seperti hakim. Hakim bicara tentang apa? Orang yang berhikmat, marifat, bijaksana. Makanya ngomongnya gak asal. Makanya tindakannya gak asal. Buka bisnis gak asal. Kenapa? Dapat hikmat dari Tuhan. Kok bisa? Karena dengar suara Tuhan. Karena apa? Karena nabiah. Dan yang berikutnya dikatakan Deborah adalah apa? Waktu disuruh Tuhan dia pergi. Dia tanggap. Ini apa nih? Bola. Harganya 1 triliun. Ya, tangkap nanti ini bola saya lempar ya. Supaya tempat ini pulang, tangkap pesan Tuhan.
Jangan hanya kalau dengar firman. Karena banyak kita makanya nggak bisa mengalami kemenangan. Kenapa? Karena kita teribadatnya pakai ini. Apa nih? Kok hanya pakai headset, makanya nggak heran masuk kanan keluar kanan. Tuhan mau bukan masalah banyaknya ayat yang kita hafal, tapi tanggap nggak dengan pesan Tuhan. Kalau pesan Tuhan hari ini kepada seorang istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, tangkap. Tuhan, aku mau menang melawan Sisera. Caranya bagaimana? Lakukan bagian kita. Saya punya anak 4. Anak saya yang nomor 1 fine, dekat dengan saya dan anaknya pintar dan orangnya talkative kayak saya. Yang nomor 2 itu nggak pintar tapi rajin, dia juga dokter. Tapi nomor 3 itu anaknya pendiam. Dan karena saya pendiam, saya pikir ini anak memang ya mungkin beda sendiri. Saya nggak pernah koreksi diri loh. Dan apa yang terjadi? Di sekolah dari mulai SD nilainya do, re, mi, re, do, re, mi, re, do. Padahal nomor 1 pintarnya luar biasa, nomor 2 juga oke. Yang nomor 3 ini do, re, mi. Sampai saya gak kepikir kenapa ini anak seperti itu. Kok bisa gak pintar padahal yang lain pintar. Sampai suami saya bilang apa? Indri, kalau kamu tetap membedakan anak, tidak engkau bikin sama, tidak adil. Jangan mimpi anakmu bisa berhasil. Kadangkala Tuhan bisa omong melalui ayam jago loh. Jangan pernah pikir karena engkau sudah hamba Tuhan, otomatis gak bisa salah. Bisa, saya bisa salah. Saya nangis sama Tuhan, saya minta ampun. Ampuni aku Tuhan, ternyata aku pilih kasih. Kalau saya pulang ke rumah, anak nomor 1 saya panggil, Hendy. Nomor 2, Diani, Randy gak pernah dipanggil. Makanya gak heran dia makin merasa tertolak. Makanya gak heran nilainya jelek. Nah waktu itu saya datang kepada dia, saya minta maaf. Saya bilang, ampuni mama, ampuni. 6 bulan dia gak mau ngajak saya ajak makan, untuk makan bersama. Sampai terakhir akhirnya dia mengampunin saya. Saya sudah diampunin, saya bawa dia tes S waktu SMP. Tahu apa yang terjadi? Waktu dites yang nilai do, re, mi. Nilai 138, genius. Sekarang dia dokter spesialis di Jerman. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Kok bisa menang? Karena aku tidak banding-bandingkan, tidak membeda-bedakan anak. Ada bagian orang tua, ada bagian mama, ada bagian papa, ada bagian istri, ada bagian suami. Baru engkau bisa menang melawan Sisera. Yang kedua, peka. Untuk peka dengan suara Tuhan gak perlu jadi pendeta. Terus terang, setiap kita bisa dengar suara Tuhan, karena setiap kita punya 2 telinga, betul? 2 telinga ini bukan hanya untuk pakai berlian, tapi untuk dengar suara Dia. Karena tuntunan Tuhan yang membuat kita bisa berhasil dalam segala hal. Ada manusia nggak di sini? Bikin deal ya, kalau diam saya nggak mau ngomong lagi ya. Saya turun. Jauh loh saya dari Bandung datang. Tadi pagi bangun jam 3, ngurus suami dulu mau berangkat, betul? Belum lagi ngurus rambut saya, ini rambut saya 2 jam nih. Kenapa? Karena mau ketemu NDC, betul? Nah, dikatakan tadi di sini, Deborah ya. Jangan kayak Barak. Barak ini orang yang suka jual mahal. Kalau kau maju, aku maju. Jangan pakai syarat sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang, ayo anakku, siap Tuhan. Itu orang yang akan menang menghadapi Sisera. Amin. Karena muka-muka yang jual mahal kelihatan di sini mas saya. Ini saya lempar ya, tolong tangkap ya. Nanti yang dapat ini, tangkap firman Tuhan hari ini. Gak apa-apa ya Pak, aku lempar. Ya kalau kena kepala, ke dokter, itu ada dokter di belakang soalnya. Betul ya? Oke, tangkap ya, hanya 1 bola saya kasih ya. Ayo, ambil. Yes, siapa yang dapat bola? Ibu, catch for you. Anak muda itu ya. Nama siapa sayang? Ira. Ra, tangkap pesan Tuhan hari ini. Lakukan bagianmu sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai orang bisnis, sebagai apapun. Tuhan akan tolong hidupmu luar biasa. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Yes, that's number 1. Yang kedua, yang harus kita cemburu. Siapa? Pertama tadi Deborah. Karena dia tahu bagian dia sebagai istri, tahu bagian dia sebagai nabiah, tahu bagian dia sebagai hakim, tahu bagian dia sebagai orang yang harus meresponin. Betul? Yang kedua, mari kita lihat. Yang kedua, yang harus kita juga cemburu kepada orang ini. Betul? Mari kita buka yang kedua. Yes, Matius 1 ayat 1 sampai dengan 3. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Anak Abraham. Abraham peranakan Ishak, Ishak peranakan Yakub, Yakub peranakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda peranakan Peres dan Zerah. Dari Tamar, Peres peranakan Hezron, Hezron peranakan Ram. Ya, saya mau tanya. Yesus lahir dari suku apa? Yehuda, betul. Kenapa enggak dari Ruben? Yehuda anak siapa? Ini di sini baca Alkitab enggak sih? Yehuda anak siapa? Yehuda anak Lea, bukan anak Rahel. Kok bisa? Padahal kan Yakub tuh cintanya sama Rahel. Kok bisa anak Lea yang dipilih? Kenapa bisa? Jawabannya sederhana. Karena dikatakan Lea ini adalah pribadi yang selalu bisa bersyukur apapun keberadaannya. Coba kita lihat mana waktu lahir Yehuda. Yuk kita buka. Jadi bahkan di tempat ini yang engkau selalu banyak menuntut. Mimpi kali ya engkau dan saya bisa menang menghadapi segala permasalahan hidup ini. Kejadian 29 ayat 35. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Setiap
Lea melahirkan. Tidak pernah dibilang, Tuhan sampai kapan ini hidup gue begini? Kenapa suami gak pernah cinta? Gak pernah. Kalau engkau baca dari mulai Ruben, Simeon, semua anak-anaknya itu ada 6 orang. Selalu Lea berkata, sekali ini Tuhan dengar doaku. Sekali ini suamiku akan sayang. Selalu positif. Kenapa bisa? Karena dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dia sudah berdamai dengan keadaannya. Dia sudah berdamai dengan orang yang menyakiti. Dia sudah berdamai dengan Tuhan. Makanya gak heran. Nama Lea anaknya masuk silsilah Yesus. Ini kita perlu cemburu. Orang yang gak diperhitungkan oleh dunia. Tapi karena dia bisa berdamai. Beda hidupnya. Halo? Kalau engkau masih menyimpan, kenapa hidupku seperti ini? Saya gak mengalami keadilan, Bu Indri. Saya punya koko, cici, gak menghargai saya. Halo? Kalau engkau tidak berdamai, gak akan bisa menang. Ini dikatakan seorang Lea, dia gak ingat-ingat kesalahan daripada Rahel. Yang mungkin menghina dia karena dia lebih cantik, betul? Kalau mungkin jalan dengan Yakub, dia sengaja peluk Yakub. Leanya manyun. Dia gak pikir ke sana, teganya lo gitu. Gua pada kakakmu lo. Waktu engkau masih mengasihan diri sendiri, engkau gak akan bisa berdamai. Saya mau tanya, coba buka lagi yang berikutnya. Ayo kita buka. Kita buka di sini. 1 Tawarikh, coba buka yuk. 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai dengan 10. Tahu cerita ini? Seorang namanya Yabes, betul? Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Perhatikan baik-baik. Yabes, ini namanya aku melahirkan dengan kesakitan. Dibully sama mamanya sendiri loh. Mungkin waktu mamanya hamil, papanya selingkuh. Mungkin waktu mamanya hamil, papanya suka KDRT. Makanya waktu lahir dibilang, anak ini membuat aku kesakitan waktu lahir. Bisa nggak si Yabes ini marah kepada mamanya? Mama tega. Karena dia waktu sekolah di PAUD, waktu sekolah TK, waktu di SMP, waktu di Amerika sekolah, orang bilang, Yabes, mamanya kesakitan. Ini gak main-main loh, dibully habis-habisan. Orang dibully bisa bunuh diri loh. Waktu kejadian di Surabaya, sampai mati bunuh diri dari tingkat atas hanya gara-gara dibully oleh temannya. Nah pertanyaan, apakah Yabes hancur? Apakah Yabes jadi orang stres? Apakah Yabes gila? No! Bahkan dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dan doa Yabes sampai hari ini didengar oleh banyak gereja. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kenapa bisa Yabes sampai dimuliakan Tuhan lebih dari saudaranya? Karena dia berdamai. Karena dia ngampuni saudara-saudaranya. Dia ngampuni mamanya. Dia juga mengampuni dirinya sendiri. Dia berdamai dengan diri sendiri. Dan berdamai dengan Tuhan. Diangkat luar biasa hidupnya. Halo? Saya pernah kecewa. Karena itu saya gak boleh ketemu dengan ayah saya selama 8 tahun. Bayangkan, saya anak paling kecil. Karena saya melakukan kesalahan, gak boleh ketemu dengan ayah saya. Akhirnya saya berangkat ke Amerika dan tidak boleh kasih nomor telepon saya kepada siapapun. Sampai ayah saya gak pernah ketemu dengan saya 8 tahun. Dan aku rindu mau ketemu ayahku, tapi keluarga saya bilang tidak boleh ketemu. Dan sampai satu hari pas saya angkat telepon di San Francisco, saya kaget karena suara orang Medan. Indri, saya bilang, siapa ini? Ini ayah mau ngomong, saya kaget, kok ayah saya bisa tahu saya? Sampai saya bilang, ayah kok tahu saya? Inang, ku cari kau selama 8 tahun, tapi gak dapat kau di mana? Aku rindu sama kau. Akhirnya saya pulang ke Indonesia selama 8 bulan, tiap bulan saya pulang. Gak lama kemudian ayah saya meninggal kanker. Bisa gak aku sakit hati? Bisa aku marah? Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Kalau saya masih belum bisa berdamai, aku gak berdiri hari ini di sini. Ayo hari-hari ini, berdamai. Itu penting. Karena anak-anak Tuhan adalah orang yang mau mengejar perdamaian. Amin. Muka-muka yang gak berdamai kelihatan mas saya di sini. Muka ngajak berantem. Dulu saya orangnya seperti itu. Orang Batak, Bo. Betul? Gigi ganti gigi, betul? Tapi rugi. Maka dikatakan Yabes. Siapa lagi kalau kita tahu? Namanya Yafet. Nanti boleh baca. Yafet itu adalah anak perempuan Sunda. Gak dapat warisan. Diusir sama keluarga mamanya. Dan dia bergaul dengan perampok. Tapi Alkitab mencatat Yafet adalah pahlawan yang gagah berani orang Israel. Kok bisa dia berdamai? There is no choice. Ini yang perlu kita cemburu. Kalau dia bisa berdamai dengan orang yang jahatin dia. Saya juga mau Tuhan. Ini orang yang merdeka. Jadi merdeka bukan hanya karena pakai baju merah putih. Tapi merdeka dari hati kita. Mau berdamai dari hati kita. Yang mau untuk dengar suara Tuhan. Yang mau lakukan bagian kita seperti Deborah. Itu orang yang merdeka. Amin. Gini ya. Ngomong-ngomong ini manusianya ada apa enggak ya? Antara dua. Ngerti apa enggak ngerti? Ngerti ya. Karena rugi.
Rugi kalau aku nggak berdamai dengan kakak-kakakku yang nggak bolehkan aku ketemu ayahku 8 tahun. Aku nggak ada hari ini. Tuhan nggak akan mungkin pulihkan, nggak mungkin aku bisa jadi pemenang. Makanya iblis tuh jago, dia pakai hati kita. Halo. Halo. Yang pertama tadi siapa? Deborah. Yang ketiga tadi siapa? Yang kedua siapa? Ini ngerti gak sih semuanya? Yang kedua adalah siapa? Ya, Lea, Yabes, Yafet, betul. Satu lagi siapa? Daud. Daud tuh kurang apa? Papa mama gak sayang, abang-abangnya nganggap enteng, istrinya menganggap dia karena anak raja dia sombong. Siapa lagi anaknya Absalom mau bunuh dia. Jahatnya luar biasa orang-orang sekitarnya. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah semua jahat pada dia. Tapi Daud bisa berdamai. Maka berani dia berkata di Mazmur 136. Bahwasanya Tuhan itu baik, selama-lamanya baik. Bersyukurlah pada Tuhan. Itu lagu Daud. Kok bisa orang bisa bersyukur sampai 26 ayat? Tahu kenapa? Karena dia sudah berdamai. Makanya gak heran nama Yesus disebut Yesus anak Daud. Kita gak akan pernah bisa kayak oleh Tuhan selama kita masih belum mau berdamai. Karena ciri khas anak Tuhan pasti suka damai. Amin. Halo? Yang keberapa sekarang? Masih ada waktu saya? Oke, mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, Matius 26 ayat 6 sampai dengan 10. Ini dikatakan waktu Yesus diurapi oleh seorang wanita, betul? Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli polam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan pada orang miskin. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan satu perbuatan yang baik bagiku. Ayat 12 dan 13, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat satu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat dia. Wow, Tuhan angkat topi sama ini perempuan. Kenapa? Apa karena dia donatur gereja? No. Dia bukan donatur gereja, dia bukan orang kaya, dia bukan orang hebat. Tapi kenapa? Karena dia bisa melakukan yang dunia tidak bisa lakukan. Halo? Dia pakai apa? Nih. Kalau engkau masih pakai kalkulator dalam hidup ini, semuanya sampai kapan? Sampai kapan? Saya sih mau ngalah Bu Indi, tapi sampai kapan? Kalau engkau masih pakai hitung-hitungan, itu sama seperti dunia. Tapi waktu engkau tidak hitung-hitungan, walaupun kau dijahatin tetap ngampunin. Walaupun kau tidak dianggap oleh pasanganmu, tapi engkau tetap menghargai. Dunia bisa bilang goblok, ngapain? Tapi Tuhan angkat topi kepada kita. Halo? Bagaimana kita? Masih pakai kalkulator? Karena muka yang suka hitung-hitungan kelihatan mas saya. Mukanya kayak kalkulator. Halo? 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 Dikatakan tadi adalah apa? Gak hitung-hitungan. Betul? Dia gak hitung-hitungan. Ini apa? Kaset. Saya mau tanya, ini kaset harganya 1 triliun. Tapi semahal apapun kaset ini gak mungkin kupeluk betul. Kaset untuk diinjak-injak. Waktu engkau seperti gak dihargai. Engkau seperti gak dianggap. Engkau sudah baik tapi engkau difitnah. Itu kita keset. Dunia bilang bodoh, goblok. Tapi Tuhan bilang luar biasa kok anakku. Itulah perempuan ini. Itu yang perlu kita cemburu. Kok bisa dia? Bisa. Karena dia sudah menyerahkan semua haknya kepada Tuhan. Halo? Halo? Mungkin kau bilang ibu ini gak ngalamin. Saya ngalamin kaset banyak. Satu kali saya pernah ngalamin pas COVID. Saya digugat oleh abang kandung saya sendiri 11 gugatan di pengadilan. 11 gugatan. Bukan 1 gugatan, 11 gugatan. Ngebayang gak dana yang keluar berapa? Waktu yang keluar berapa? Tiap Kamis saya mesti ada di pengadilan negeri Bandung. Jadi kaset. Pengacara bilang apa? Balas. Tapi Tuhan bilang apa? Jadilah kaset. Dan akhirnya dari 11 gugatan semua menang ingkrah di Mahkamah Agung. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Beda. Buatlah Tuhan kita bangga sama kita. Bukan karena engkau orang kaya. Tapi karena kita bisa melakukan yang dunia gak bisa lakukan. Membalas itu dunia. Tapi tidak membalas. Tapi mendoakan itu yang membuat dunia terkaget-kaget. Kok bisa dia? Maka Tuhan bilang apa? Dimanapun Injil diberitakan nama ini perempuan. Orang ini punya perbuatan harus dicatatkan. Tuhan gak pernah ngomong gini sama orang kaya. Tuhan ngomong gini sama perempuan yang melakukan yang dunia tidak bisa lakukan. Amin. Waktu engkau bisa tetap melayani pasanganmu, walaupun pasanganmu kasar, lakukan untuk Tuhan. Kalau sebilang apapun yang kau lakukan untuk Tuhan, bukan pada manusia.
Gak enak Bu Indri, memang gak enak. Tapi pembelaan kita daripada Tuhan datangnya. Itu orang yang merdeka. Amin. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Kita tahu seorang Stefanus, betul? Stefanus dirajam, betul? Tapi dikatakan waktu pas dia melihat Yesus, Yesus berdiri standing ovation, betul? Standing ovation. Siapa suka nonton Indonesian Idol? Nih, pas hari kemerdekaan. Waktu Yesus sebelum Stefanus mati, dia lihat Yesus berdiri, menyambut dia. Standing ovation, bukan karena dia artis, tapi karena apa? Karena dia bisa berdoa buat orang-orang yang merajam. Tuhan ampuni mereka. Kalau engkau sampai level bisa mendoakan orang-orang yang jahat sama kita, itu yang membuat Tuhan berdiri, dia standing ovation bagi kita. Ini yang perlu kita cemburu. Kok bisa? Lazarus bukan pendeta loh. Enggak dikatakan bahwa dia adalah gembala besar, no. Dia hanya orang biasa kayak kita, tapi dia bisa mendoakan orang yang menyakiti dia. Dan dia mati. Dia mati. Tapi saya percaya rohnya langsung diangkat oleh Tuhan. Ini kita patut cemburu. Kalau dia bisa, aku juga mau Tuhan. Dan yang kelima adalah siapa? Kita tahu. Maria. Harusnya kita cemburu dengan Maria. Kenapa? Karena Maria adalah perempuan biasa, perempuan desa dari Nazaret. Betul? Halo? Kenapa dia dipilih menjadi Mama Yesus? Kenapa dipinjam rahim Maria? Kenapa enggak rahim perempuan selebritis misalnya? Kenapa enggak perempuan hamba Tuhan besar? Kenapa perempuan namanya Maria? Tahu kenapa? Karena dia berani berkata begitu. Kehendak mulai jadi Tuhan karena aku adalah seorang hamba. Jangan pertanyakan agenda Tuhan. Kalaupun kau harus dibawa ke tempat yang tidak enak, jangan pertanyakan. Karena dia lebih tahu yang terbaik bagi kita. Dan yang terakhir adalah Yusuf. Yusuf dikatakan karena dia tulus hati. Orang tulus ciri khasnya apa? Enggak pura-pura. Jangan pura-pura baik karena ada maunya. Jangan pura-pura tolong karena dia orang kaya. Waktu engkau dan saya masih pura-pura, gak akan pernah menjadi pribadi yang luar biasa. Ini yang patut kita cemburu. Ini orang-orang yang patut kita cemburu. Dan kalau engkau bisa mengalahkan orang-orang seperti ini, engkau bisa seperti orang ini namanya orang yang merdeka. Karena merdeka bukan karena bambu runcing. Merdeka bukan karena kita perang. Merdeka bukan karena kita pakai M16. Merdeka bukan pakai F-35. No, orang merdeka waktu kita mau berkata, aku mau Bapa untuk melepaskan hati yang gak beres ini. Supaya aku boleh berkenan di hadapanmu. Maka engkau akan finishing bersama dengan Tuhan. Tepuk tanganlah Tuhan Yesus. Ini apa? Pop mie. Aduh, saya bukan di endorse ya. Nih, mie instan. Kehidupan kekristenan bukan mie instan. Saya undang 6 orang ke depan. Boleh cepat? Ayo 6 orang. Come. Yeay, cantik-cantik, cepetan. Kekristenan. Pegang satu-satu ya. Pokoknya jangan kebalik ya. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Ini cantik. Yes. Kekristenan bukan hanya sekedar pop mie. Bukan hanya sekedar happy yay. Tapi kekristenan bicara tentang apa? Coba buka. Kira-kira apa nih? Ayo, coba kalian lihat kira-kira tulisannya apa nih? Kalian lihat sendiri, lihat masing-masing. Kira-kira apa nih? Ayo cepat, bikin jalannya, cepetan. Ayo cepat. Ayo, ini aja udah pusing, betul? Ini wanita nih. Ayo cepetan. Ayo cepat. Oh. Ini pasti gak sekolah semua nih ya. Bagaimana dibacanya coba? Kamu bahasa Arab ya? Dari sana tuh. Dari sana. Bertobat lah. Ayo cepat. Heboh. Gimana mau jadi Deborah, Bo? Preos. Ayo cepat. Luar biasa ini mah. Yes, tepuk tangan Tuhan Yesus. Coba naikkan tinggi-tinggi. Kekristenan bicara tentang pikul salib, sangkal diri, proses. Kalau engkau dan saya berkata Tuhan merdekakan aku, tapi gak mau diproses, gak bisa. Ada kalanya kita seperti keset dibikin. Ada kalanya seperti engkau gak dianggap, semua perbuatan baikmu gak dianggap. Ada kalanya mungkin kita juga seperti apa? Seperti apa? Seperti yang tidak menyenangkan. Itu proses. Halo? Coba satu lagi tadi, ya, turunkan sayang. Ada satu lagi Esther. Esther itu menjadi ratu. Ya,
Satu lagi yang kita cemburu. Esther itu adalah perempuan anak yatim piatu dari budak Ibrani. Tapi jadi ratu Ahasveros. Dan kekayaan Ahasveros gak main-main loh bapak-bapak ibu-ibu. 180 hari untuk menunjukkan hartanya. Berarti mungkin dia punya wastafel ada di Paris. Dia punya WC mungkin ada di Afrika. Betul? Saking kayanya. Dan Esther dipilih menjadi ratu. Tahu kenapa? Waktu dibawa perempuan-perempuan ketemu dengan sida-sida. Semua boleh minta apapun. Tas Hermes, mau jam yang paling mahal di dunia. Mungkin mau berlian yang seperti mengalahkan istrinya. Siapa? Istri siapa yang punya berlian yang gede sekarang? Masa gak tahu sih Cristiano Ronaldo gitu loh, ya. Kalah dia minta, tapi Esther gak ada minta apa-apa. Dia gak ada nuntut apapun. Kalau engkau masih banyak pakai nuntut, engkau tidak akan pernah bisa menjadi ratu. Orang yang belajar bersyukur untuk apapun, itulah yang akan diangkat Tuhan luar biasa hidupnya. Makanya kehidupan memang ada proses, seperti yang tadi saya bilang. Tapi kalau engkau tangkap pesan Tuhan, proses bukan hukuman, proses bukan kejahatan, proses bukan karena Tuhan benci, proses karena Tuhan mau angkat hidup kita untuk lebih lagi 2 kali lipat seperti Yakub, bahkan dipercayakan menjadi ratu, bahkan dipercayakan untuk perkara-perkara yang luar biasa. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Thank you sayangku. Silakan duduk semuanya. Boleh bawa bawah aja. Ini saya bawa ada telur 3. Mau telur gak? Namanya telur proses. Kalau popi cuma 1 menit. Kalau telur bisa sampai 5 menit, 10 menit betul. Tapi yang pasti kalau kau makan ini, engkau punya protein bagus loh. Saya terus terang umur 65 tahun, masih bisa loncat-loncat. Kenapa? Bila aku makan telur setiap hari 15. Yes, tapi putihnya, jangan makan kuningnya. Kolesterol, betul ya. Nah ini saya kasih ya kepada 3 orang. Mau? Nanti kalau engkau mengalami proses, lihat telur ini, betul? Berarti Tuhan pasti akan berikan aku kemenangan. Jangan takut, proses bukan means, itu bukan punishment. Tapi itu kesempatan kita untuk menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan berkatin. Bapak yang baju biru, boleh maju ke depan? Yes, ya. Itu ibunya? Istrinya? Oh gak lihat saya, sorry, aku gak lihat. Yes. Pak siapa namanya? Pak Oktav. Ya, untuk Bapak. Oke, God bless. Yes. Bapak pasti menang. Amin. Itu tulisan proses pasti menang. Karena kemenangan bukan dari manusia tapi dari Tuhan datang. Amin. Tuhan berkatin ya. Yes. Saya 1, 2 lagi boleh? Yang baju kuning ke depan. Yes. Di sini aja sayang. Di sini aja. Namanya siapa? Hah? Kamu percaya kamu pasti menang? Ya. Ingat tadi ada 7 tadi. Responin dengan cara yang luar biasa, maka engkau akan melihat kemenangan. Tuhan berkatin. Satu lagi. Saya pilih di sini ya. Bapak yang nomor 3. 1, 2, 3. Iya, si baju merah. Dengan yang baju hitam. Yes, Bapak maju ke depan boleh? Ini Pak siapa namanya? Pak siapa? Pak Hans. Pak Hans percaya kemenangan tahun 2026 akan kau alamin? Kuncinya responi proses dengan sikap hati yang benar. Ya, Tuhan berkatin. Ya, saya undang kita berdiri semua. Tuhan berkatin. Semua diberkatin? 17 Agustus 1945, 80 tahun. Sudah berapa lama engkau menjadi orang Kristen? Mungkin 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Bukan masalah lamanya. Tapi sudahkah kita merdeka? Saya 40 tahun jadi orang Kristen, tapi saya terikat. 40 tahun saya terikat roh jahat. Saya hidup dalam dosa. Saya Kristen dari lahir, ayah saya banyak bangun gereja, gak jadi jaminan. Tiap minggu saya ke gereja, gak jadi jaminan. Karena saya masih terikat. Tapi waktu saya memutuskan untuk datang pada Tuhan, 19 Mei 2002 tahun 1999, 20 Mei 1999. Waktu kata dokter anak saya lahir cacat. Dan saya juga gak bisa melahirkan karena saya punya varises dalam perut dan tidak bisa jalan sama 6 bulan. Suami di penjara dan untuk masuk ke rumah sakit pun saya mesti masukkan gelang saya ke Pegadaian karena gak punya uang. Waktu seorang hamba Tuhan sederhana pakai angkot, pakai kendaraan umum datang. Dia buka 1 ayat sama saya. Yesaya 43 ayat 4a, engkau berharga Bu Indri, engkau mulia. Tuhan mengasihi engkau. Saya respon di sana. Saya bilang kalau betul aku berharga, boleh gak aku minta 1 anakku lahir normal. Maka aku akan banting setir ikut Tuhan seumur hidupku. Sejak dari sana anak saya lahir normal. Sekarang dia umur 26 tahun. Dia sekolah S2 sekarang di London. Cantik 175, langsing, tinggi. Yang mau ngelamar silakan isi formulir. Tuhan bisa ubahkan. Hari ini ambil keputusan.
Harus merdeka, there's no choice. Ada seorang perempuan yang 18 tahun ada di gereja. Orang gak ngeliat, Yesus ngeliat loh. Yesus datang pada hari itu bukan untuk dipanggung, tapi untuk mencari wanita itu. Waktu wanita itu mau, maka dia hidup yang muliakan Tuhan. Hari ini ambil keputusan. Kalau di antara tadi 7 tadi ada yang masih belum kita menangkan, putuskan hari ini. Tuhan berkatin.